Supaya apa ya, adanya ya bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan DPR RI kalau DPR RI provinsi nggak ada. Memang payung, perda, undang-undang itu sudah cukup representatif. Ya. Cuma yang kita hadapi sekarang faktanya. Atau kecuali memang harus belanja. Pemerintah provinsi harus belanja alat. Kan ironis ya. Ya. Di satu sisi kita ini salah satu penghasil devisa terbesar. Bali, Tapi ya. ternyata kebutuhan dasar belum kita terpenuhi. Kami ini dengan latar belakang yang berbeda, tiba-tiba harus menjadi mengawasi jalannya pemerintahan. Halo, teman-teman Radar Bali. Jumpa lagi bersama saya, Ridwan, di Radar Bali Podcast, Lugas dan Tuntas. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau seorang politisi yang lumayan dikenal di wilayah Kota Denpasar karena beliau memang sudah menggeluti politik sudah sejak lama. Nama beliau adalah Bapak Hilmun Nabi. Di sini saya baca tanpa gelar nih. Iya. Nama panggilannya Bapak Hilmun ya. Iya. Kelahiran dari Bangkalan, Madura Pak ya. Madura. 4 September 1971. Wah, sudah lolita ini Pak. Lolos 50 tahun Pak. 50 tahun. Bertempat tinggal di Denpasar dan punya hobi yang cukup bagus, cukup bersahabat, yaitu tenis meja. Hobi yang ringan-ringan tapi menyehatkan, ya Pak ya. Betul. Murah lagi. Murah meriah Pak ya. Beliau adalah Ketua DPW PKS Bali tahun 2018 sampai sekarang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ridwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di redaksi kami. Terima kasih atas undangannya Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan baik Pak ya, karena kita pada tahun politik ini kita memang spesial membahas tentang bagaimana sepak terjang calon-calon anggota legislatif kita, termasuk juga para pimpinan partai, baik dari semua partai apapun itu, kita bisa memberikan ruang di sini untuk berbincang-bincang seputar visi dan misi dan bagaimana mengelola suara untuk pemilu 2024, ya Pak ya. Ya. Pak Hilmun, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan menarik, mungkin tidak menarik tapi juga bisa menjadi menarik. Bapak kan pernah menjadi anggota DPRD Kota Denpasar kalau nggak salah gitu ya. Apakah visi dan misi Bapak yang dulu dan sekarang masih mengusung tema yang sama, Pak? Ya, terima kasih Mas Ridwan. Jadi visi kami atau saya selaku caleg ya hampir sama dengan yang dulu. Karena memang dulu itu untuk lingkup kota sudah terbukti itu sehingga terpilihnya saya sempat 10 tahun. Ya. Sederhana saja visi saya menjadi wakil rakyat yang terpercaya dan aspiratif. Dulu saya membahasakan wakil rakyat bagi semua. Oh gitu. Itu. Nah itu sehingga untuk maju ke tingkat provinsi kami menggunakan visi yang sama karena kami juga istilahnya menggunakan ya bahasa kami lah rekam jejak dulu keberhasilan kami pada waktu menjadi anggota DPRD di tingkat kota selama 10 tahun, begitu Mas Ridwan. Tahun berapa itu Pak? 2009 sampai 2019. Iya. 2 periode. Punya visi wakil rakyat yang terpercaya dan aspiratif. Bagaimana membangun kepercayaan menurut versi Bapak? Iya. Seperti kita ketahui bersama, memang fungsi dari legislatif itu adalah merupakan selain legislatif, pengawasan, membuat perda, terus mengawasi jalannya pemerintahan, dan yang terakhir itu budgeting, seperti itu. Kami di sini sebagai representasi masyarakat, menggunakan fungsi tadi untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami 3 hal tersebut. Yaitu mengawasi jalannya pemerintahan, membuat peraturan daerah, dan juga yang terakhir budgeting atau menganggarkan sesuatu atau mungkin program yang belum dirancang oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Iya. Pak, ini kan istilahnya Pak Hilmun mungkin yang pertama menjadi calon anggota legislatif untuk provinsi Pak ya?
Apakah pernah sebelumnya, Pak? Pernah. 2019 kami menjadi caleg di DPRD provinsi pertama kalinya setelah 2 periode di kota. Nah, ini saat ini yang kedua. Yang kedua, Pak ya. Ya, kalau kemarin 2019 tuh nyaris jadi. Nyaris jadi. Nyaris jadi. Ya, karena perolehan dapat kami suara berapa sih? Dulu 2019 dapat 13.805. Untuk DPRD satu kursi harganya berapa, Pak? DPRD rata-rata 4.000 sampai 5.000 sudah cukup. Di kabupaten? Ya, kota. Kalau untuk provinsi kemarin kursi terakhir diambil Demokrat itu 17.700-an. 17 ya. PSI 19.900. Jadi selisih kursi terakhir dengan perolehan PKS saat itu kurang lebih 3.900 saja. Nyaris dapat. Yang mudah-mudahan di 2024 ini dapat. Iya. Partai Keadilan Sejahtera ini kan pernah mencatatkan sebuah catatan baik manis di Kota Denpasar, khususnya pernah meraih 3 kursi kalau nggak salah, Pak. Betul. Itu kan sebenarnya modal, Pak. Kalau kita mengacu kepada era yang lalu, putaran pemilu-pemilu yang lalu, gitu, Pak ya. Kira-kira adakah suara itu dikelola kembali untuk peluang Bapak maju dan menjadi anggota DPRD Bali, Pak? Iya, jadi kemarin sebenarnya dulu pernah 2014 kita punya terakhir memang tiga kursi. Di 2019 hilang. Oh gitu ya. Itu bukan karena suara kita turun, tapi 2019 adalah merupakan penerapan penghitungan suara menggunakan sistem Sanlek. Jadi perhitungan suara kursi itu menjadi kursi itu berbeda dengan 2014. Dulu berdasarkan bilangan pembagi pemilih BPP, tapi per 2019 sudah menggunakan sistem Sanlek seperti itu. Pembagi 1, 3, 5 dan seterusnya. Oh iya. Tapi dari sisi tingkat kepercayaan masyarakat kepada PKS justru capaian suara PKS di 2019 itu tertinggi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yang tahun kapan itu, Pak? 2019. Oh, iya. Cuma memang tidak bisa berwujudkan, tidak berwujud kursi. Tidak menjadi konversi kursi gitu ya? Betul. Iya. Nah, salah satu evaluasi kami saat itu memang karena suara sudah meningkat, kami memang di 2023-2024 ini melengkapi caleg. Dulu di 2019 tidak lengkap calegnya. Denpasar Barat itu dari dari 7 kursi kita tempati 6 calegnya. Di Denpasar 1 6. Tapi di Densel dari 12 caleg kita hanya menempatkan 4. 4 ya. Denpasar Utara dari 12 caleg sekarang dulu hanya 3. 3 ya. Dentim malah 3. Dibandingkan 2023 sekarang 2024 dari total 45 kursi yang kita perebutkan, kita sudah menempatkan caleg sebanyak 42 orang. 42 orang. Ya. Di DPRD Kota. Ya. Di DPRD Provinsi Dapil Denpasar tahun 2019 kita hanya menempatkan 2 caleg saja. Oh. Nah, 2024. Kenapa 2 caleg aja, Pak? Nah, saat itu memang tidak gampang, Pak Ridwan, untuk mendapatkan caleg itu tidak gampang. Sehingga memang orang akan menghitung dengan cermat, dengan betul peluangnya kalau provinsi. Karena belum di Denpasar ini PKS belum pernah pecah telur untuk provinsi. Provinsi ya, belum. Betul. Nah, tapi sekarang 2024 kita calegnya lengkap 8. 8 ya? Di masing-masing dapil, Pak? Bukan, untuk DPRD Provinsi, Dapil Kota Denpasar 8. Oh 8, khusus Kota Denpasar. Betul. Bapak di nomor 1 gitu ya? Iya, nomor 1, seperti itu. Sehingga peluang untuk mendapatkan kursi saya kira lebih besar ketimbang di 2019. Karena caleg kami lebih lengkap, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, dan juga heterogenitas dari caleg-caleg kami pun juga semuanya saat ini beragam. Dari berbagai ormas ada, latar belakang ormas sudah lebih lengkap daripada yang dahulu. Dari komposisi itu keterwakilan perempuan memenuhi syarat, memenuhi kuota, Pak? Lebih ya? Bahkan secara nasional PKS satu-satunya yang kuotanya rata-rata di atas 30%. Di atas 30%? Satu-satunya. Oh iya. Karena sebenarnya partai-partai lain tidak sampai 30%. Iya. Kan syarat minimal ya 30% itu ya.
tapi tidak menggugurkan. Dari 8 itu ada berapa caleg perempuannya, Pak? Ada di kita ada 3. 3 ya? 3. Ya, sudah memenuhi syarat lah. Ya, memenuhi syarat seperti itu. Oh iya, lumayan menarik Pak. Karena PKS kan sebenarnya punya potensi untuk bersaing kembali. Tetapi kan pasca 2019 mungkin ada dinamika polarisasi suara Pak ya. Karena ada beberapa partai baru. Betul. Yang juga sebenarnya ada satu visi sama PKS sebelumnya Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat adanya polarisasi suara untuk mengelola suara menjadi kursi di DPRD Bali, Pak? Baik. Jadi sekali lagi memang kami ada perpecahan sedikit ya, istilahnya di 2018. Jadi September menjelang April 2019 gitu. Jadi teman-teman sudah keluar dari PKS. Sehingga memang di 2019 seperti yang saya sampaikan tadi, pecahnya kita di sini tidak berpengaruh kepada perolehan suara. Gitu ya. Buktinya saya sampaikan bahwa justru perolehan suara PKS di 2019 ini, baik seluruh Provinsi Bali, se-Provinsi Bali pun, itu capaian kami tertinggi dari periode-periode sebelumnya. Capaiannya Pak ya? Betul. Meskipun belum menjadi kursi. Gitu ya? Betul, betul. Artinya dari sisi kepercayaan masyarakat kepada kami selaku partai meningkat begitu. Nah sekarang bagaimana mengelaborasi supaya kursi suara menjadi kursi? Makanya salah satu evaluasi kami adalah melengkapi caleg itu tadi. Dulu tidak lengkap, sekarang lengkap. Daftar calegnya, Pak? Betul, betul. Logikanya semakin banyak calegnya kan semakin banyak yang mencari suara, Pak. Iya. Toh nanti juga mereka akan digabung suaranya. Gabung suara menjadi suara partai. Betul. Iya. Arti gabung suara partai. Nah, kalau menurut partai nanti hitungan partai dapat kursi. Nah, siapa yang berhak menduduki menurut KPU nanti ditentukan siapa yang terbesar di antara para caleg, dialah yang menduduki kursi tersebut gitu. Dengan sistem pembagian kursi sekarang ini dengan yang terakhir yang termutakhir sekarang ini kira-kira menguntungkan partai, boleh dibilang PKS kan sudah kehilangan kursi Pak ya? Betul. Menguntungkan atau justru merugikan Pak? Kalau ngomong kepentingan pribadi PKS untuk kami di sini merugikan kami kan begitu. Tapi untuk kepentingan demokrasi sebenarnya perhitungan 13579 ini lebih mendekati keadilan. Karena begini, ya seyogianya kalau dulu sekarang pembaginya ini istilahnya lebih proporsional lah. Dulu kami mohon maaf dengan hanya dapat 3.000 dapat 1 kursi, sama dengan teman-teman yang dapat 10.000 juga ada 1 kursi gitu. Padahal sebenarnya kalau 10.000 itu dibagi 2, kan lebih tinggi mereka gitu. Tapi dengan perhitungan yang lama, kami yang dapat 3.000 itu juga dapat 1 kursi. Sama dengan teman-teman yang lain, partai yang dapat 10.000 juga dapat 1 kursi. Nah, tapi sekarang dengan perhitungan sekarang ini lebih fair, lebih adil, mendekati lah seperti itu. Sehingga tingkat keterwakilannya masyarakat itu lebih legitimate lah dengan jumlah suara yang diperoleh. Kami tetap optimis ya, apapun bentuknya, penghitungan dan sebagainya, karena ini diterapkan kepada semua partai, bukan untuk PKS saja. Makanya kami merapikan, insya Allah di 2019 ini kami punya modal. Intinya apa? Tingkat suara kami itu dari tahun ke tahun naik terus. Bagi kami, kita punya pemilih semacam tradisional yang insya Allah masih tetap solid mendukung kami. Nah sekarang kami tinggal memperbanyak caleg dan memperluas ceruk. Makanya di kami itu ada advokat, ada pengusaha, ada praktisi ormas dan sebagainya, semua bergabung. Bahkan olahragawan itu juga bergabung. Karena kami meyakini dengan memperluas, memperbanyak caleg-caleg dari berbagai macam latar belakang, ini insya Allah juga bisa menyumbang ceruk suara baru seperti itu Pak Ridwan. Agar kursinya terwujud Pak. Tapi bagaimana misalnya kita ingin dapat kursi, target yang sudah diputusin oleh PKS itu untuk misalnya kabupaten, daerah mana saja yang mungkin dapat Pak, dan di provinsi berapa kursi kira-kira Pak targetnya? Target kami di kursi di provinsi mungkin 3 ya targetnya. Jemberana, Buleleng, dan Denpasar. Karena itu menurut hitung-hitungan potensi memungkinkan. Jemberana?
Jembrana, Buleleng, dan Pasar. Karena itu yang menurut hitungan kami memungkinkan, karena tergantung postur juga caleg di bawahnya, caleg apa namanya kabupatennya. Karena kalau umpamanya hanya berdiri sendiri agak kuat. Karena di kami sistemnya tusuk sate Pak Ridwan. Oh gitu ya? Apa itu Pak? Tusuk sate, pokoknya dari DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI harus PKS. Oh iya. Jadi terserah nanti siapa yang mau itu, yang penting bagi kami kepada caleg-caleg kami itu satu paket. Satu paket ya? Tusuk sate namanya. Tusuk sate ya? Itu istilahnya. Bukan, istilah itu bukan karena Bapak berasal dari Madura. Jadi. Enggak. Makanya kami lebih optimis sekarang, yang kalau kami di provinsi, sebenarnya yang bekerja untuk mencari suara provinsi itu bukan kami berdelapan. Tapi kami berdelapan ditambah 43 caleg kami yang ada di kecamatan-kecamatan. Atau kalau ngomong sebalik, bersama 176 caleg kami juga mencari suara provinsi maupun DPR RI, begitu Pak Ridwan. Jadi kami tidak membolehkan, melarang bahkan caleg-caleg kami bekerja sama dengan caleg partai lain. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kolaborasi nggak boleh, Pak? Tidak boleh. Oh iya. Bagaimana dulu? Kenapa alasannya? Kenapa? Ya karena bagaimanapun juga kan supaya adanya, ya bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan DPR RI kalau DPR provinsi nggak ada. DPR provinsi juga nggak ada kalau nggak mungkin DPRD kabupaten kota nggak ada gitu. Ya, secara logika politik masuk akal. Betul. Artinya seperti itu. Dan nanti seandainya ada yang jadi di atas, kan dia akan kerjasama dengan tingkat di bawahnya. Pada program, mengadvokasi tertentu dan sebagainya kan juga harus bersinergi, berkolaborasi. Gitu. Itu makanya kami sangat optimis dengan kerja bersama-sama, gotong royong ini kita bisa mewujudkan baik di target yang di provinsi maupun di kota dan kabupaten. Tentu kan yang dihadapi persaingannya lumayan berat. Wah, berat bukan lumayan, berat. Ya, berat. Nah, bagaimana sih menjaga suara itu supaya tidak menjadi berat, Pak? Iya, pertama memang ya tugaslah para caleg ini ya, karena kami memilih para caleg itu adalah tokoh-tokoh yang memang punya elektabilitas di kelompoknya masing-masing. Karena kita ingin memang syarat untuk dipilihnya orang nih kan yang populer. Ya kan? Tidak mungkin kami memilih tokoh-tokoh yang kami jadikan orang-orang yang tidak populer. Minimal populer di kelompoknya dia. Di kelompoknya dia, Pak. Nah, dan tingkat elektabilitasnya yang juga tinggi. Nah, setelah itu baru ya elektabilitasnya itu yang kita harapkan seperti itu. Karena biasanya teman-teman yang jadi DPRD itu rata-rata dia mempunyai jaringan. Ada ya? Jaringan, baik dari sisi pencaksilat lah, olahraga, ataupun hobi dan sebagainya. Semua rata-rata yang jadi itu adalah teman-teman yang punya komunitas. Ya kan, tim sesnya sehingga banyak gitu Pak Ridwan. Nah, menghimpun dari semua profesi jadinya Pak. Betul. Dan juga di lapangan nanti ceruknya ini beda-beda Pak Ridwan. Jadi antar caleg ini tidak mungkin mendatangi ceruk yang sama gitu. Gitu ya? Iya. Makanya kami untuk mendapatkan kursi ini memilih, mencari, menyeleksi bahkan menjaring ya para caleg yang memang berpotensi untuk mendapatkan suara ya. Makanya kami menyemangati nggak perlu mencari 4.000 untuk jadi kursi, cukup 500 atau 600 saja, atau minimal berusaha paling tinggi di antara caleg yang lain kalian dapat. Oh gitu ya? Iya, karena contoh kayak di Denpasar, ada satu partai dengan suara 400 ini bisa jadi anggota dewan. Iya. Itu gimana caranya? Nah, karena apa? Kita masing-masing tekankan, karena masing-masing beda Pak Ridwan segmennya. Nah, kalau umpamanya di antara beberapa segmennya sama, udah didatangi, ya usah dah. Saya nggak akan datang ke sana lagi, udah didatangi sama teman saya yang begitu. Oh iya. Tapi kalau dia punya segmen berbeda, dia bisa membangun emosional. Bagaimana kalau bisa kelompok kita yang terbesar kan seperti itu. Iya. Nah, itulah ada suasana kompetisi yang sehat tentunya ya. Sehingga harapannya mudah-mudahan salah satu di antara mereka itu bisa menjadi perwakilan banyak. Karena sejatinya demokrasi kita ini, kenapa pakai tarung bebas ini? Karena pemerintah dalam hal ini istilahnya memilih anggota DPRD yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.
yang dipercaya seperti itu. Itu tarung bebas Pak ya? Tarung bebas. Bukan nomor urut. Ya. Bukan nomor urut. Itu yang membuat semua caleg itu optimis gitu. Oh iya. Karena apa? Bukan berdasarkan nomor urut, makanya yang nomor 10 kayak nomor 8, nomor 7 pun mempunyai semangat yang. Jadi nggak ada istilah nomor kepala dan kaki ya atau sepatu itu Pak ya. Udah lewat masa itu. Udah lewat masa itu. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Hilmun Nabi hari ini karena beliau sudah menargetkan minimal 3 kursi di DPRD provinsi yang ditargetkan itu datang dari Denpasar, Jemberana dan Buleleng Pak ya. Ya insya Allah. Nah, beliau adalah salah satu caleg untuk DPRD Bali dari Dapil Kota Denpasar. Kota Denpasar. Ya. Dan yang menarik adalah beliau punya satu misi yang cukup menarik di sini ya, Bali Hijau ya. Bali bebas sampah dengan mandiri menggunakan APBD Pak ya. Betul. Pak bisa dijabarkan nggak Pak, apa artinya Bali Hijau, Bali bebas sampah dengan mandiri menggunakan APBD ini Pak? Ya. Iya. Jadi sekali lagi kami sebagai legislatif tidak akan memaparkan secara teknis ya. Karena teknis memang itu sudah bagiannya di eksekutif, artinya di pemerintah provinsi Bali atau Kota Denpasar. Tapi kalau kita melihat ya, saya hidup di Bali ini hampir 30 tahun lebih. 30 tahun Pak ya? Lebih. Cukup lama ya? Masalah sampah ini juga nggak selesai-selesai. Ya, orang bilang begini Pak, masalah sampah itu selama peradaban itu ada, sampah akan tetap ada. Oh iya betul. Cuma masalahnya bagaimana mengelolanya kan gitu. Iya. Selama ini kami melihat waktu dulu di DPRD Kota Denpasar, pengelolaan sampah di TPA itu sering dikelola dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Seharusnya ini adalah merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan APBD. Contoh umpamanya, dengan APBD yang Bali 11,8 triliun, ataupun Pemkot yang sudah hampir mendekati 3 triliun. Kalau ada kesungguhan, terobosan lah di bidang teknologi atau pengelolaan, supaya nggak berulang-ulang. Kemarin bekerja sama dengan pihak ketiga A umpamanya. Gagal bekerja sama lagi dengan pihak ketiga yang lain dengan gagal lagi. Pasti begitu. Sebenarnya kan regulasi tentang sampah itu kan sudah cukup memadai Pak. Kalau kita lihat ada undang-undang tahun 2008 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian yang dipertegas dengan Permen 75 tentang peta jalan pengelolaan sampah Pak. Ya. Nah di provinsi sendiri Pak sudah ada Perda sebenarnya, Perda 49 tahun 2019 tentang mengelola timbulan sampah. Jadi bagaimana kita mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Regulasinya sudah memadai sebenarnya Pak. Tapi fakta menunjukkan sampah ini nggak pernah selesai Pak. Termasuk di Denpasar hari ini loh Pak. Hari ini Denpasar tuh justru menjadi salah satu tugu di mana pengelolaan sampahnya masih buruk Pak. Betul. Dan itu sudah sempat viral di media sosial Pak. Betul. Pandangan Bapak karena Bapak mengusung masalah ini seperti apa? Yang masalah sampah ini kan tidak hanya Bali atau Denpasar saja Pak Ridwan. Di Pemprov maupun di Pemkap atau Pemkot yang lain juga menjadi masalah yang sama. Cuma kita harus melihat ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Nah, maksud dengan era seperti sekarang ini harus ada terobosan dan inovasi dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah Kota Denpasar untuk mengatasi masalah ini dengan daya dukung APBD. Mohon maaf ya. Kalau masih dikerjasamakan dengan pihak tertentu, tentu motivasinya beda. Ada mungkin istilahnya mungkin orientasi yang profit atau apalah seperti itu ya. Itu kan beda. Beda kalau urusan mendasar ini langsung ditangani oleh APBD. Contoh aja konkretnya menurut saya, kita juga bisa membuat badan usaha milik daerah kok. Bagaimana untuk mengelola sampah? Bagaimana sampah ini bisa menjadi produktif, bisa menjadi sumber ekonomi, pembukaan lapangan kerja. Apakah bisa? Jadi semacam perusahaan daerah itu Pak ya? Betul. Kita buat lembaga usaha daerah apa? Karena sudah jelas Pak, tidak mungkin ada pihak ketiga yang ingin bekerja menyelesaikan tersebut kalau nggak ada sisi profitnya. Ya, itu dari sisi ininya Pak, bagaimana cara mengelolanya. Tapi dari sisi teknis Pak, kan selama ini pemerintah itu sudah melakukan terobosan apa yang disebut dengan
TPS 3R. TPST ya. Apakah menurut Bapak itu sudah cukup efektif atau belum, Pak? Ya. Fakta sekarang bagaimana? Iya. Iya kan? Iya. Dengan pemerintah provinsi membentuk TPST di 3 tempat, ternyata tidak bisa mengurai masalah juga. Ada mengatakan ininya belum datang, alatnya juga belum datang, dan mesinnya belum ada. Nah, bagaimana mungkin? Ya kan? Apakah salah di perencanaan atau memang tidak ada kesungguhan? Atau setelah melihat, loh kok ternyata begini, tidak sesuai ekspektasi. Ternyata tidak bisa menghasilkan setelah kita hitung. Nah, akhirnya kita menduga-duga seperti itu. Nah, seandainya menurut saya, contoh sekarang, kita punya Sanur Kauh. Ada juga Desa Adat Kedonganan. Mereka ada di lingkup kecil aja bisa swasembada dalam tanda kutip menyelesaikan masalah. Nah, kalau di Pemprov, Pemkab itu kan diluaskan saja eskalasinya. Apalagi dengan daya dukung APBD. APBD ya. Iya kan, bentuk satu BUMD khusus mengelola ini. BUMD Pak ya? Iya, supaya konkret Pak Ridwan. Iya. BUMD ini mohon maaf ya, kan tidak senantiasa berorientasi profit ya. Tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah terkait, umpama contoh kayak PDAM. Iya kan, PD parkir, PD pasar. Memang pemerintah daerah tidak mendapatkan keuntungan sebesar, enggak. Tapi setidak-tidaknya urusan masalah pasar menjadi tertib, menjadi baik dan sebagainya. Parkir tertata. Iya kan? Iya. Lah, kenapa sampah nggak bisa dilakukan seperti ini? Ini memang perlu pembicaraan panjang. Kami tidak masuk ke teknis, Pak. Cuma menurut saya begini, ini ada dana 8 triliun, kita tidak ambil semuanya lah. Tapi fokus kita buat BUMD. Kenapa kalau swasta juga dia bisa menghasilkan cacah plastik, bisa menghasilkan yang bisa dijual dan sebagainya. Lah kalau BUMD, apa nggak bisa? Dengan diambil alih menjadi BUMD, problem mungkin yang akan dihadapi adalah transfer knowledge dan teknis teknologinya, Pak. Itu kan bisa kita program, tidak bisa serta-merta kan. Ini kan berkelanjutan, Pak Ridwan. Harus ada terobosan, ini maksud saya. Iya kan? Kalau enggak, mohon maaf, problematika ini nggak selesai-selesai, Pak. Bapak bisa bayangkan sekarang ada gunung sampah di sana, mengganggu ekosistem, ekologi, pencemaran dan sebagainya. Sampai kapan itu, Pak Ridwan? Kalau pola-pola sedangkan di negara-negara yang seperti kita ketahui di media kayak di kayak di Singapura sudah melakukan setelah reuse, reduce dan recycle, dibawa ke TPST, setelah TPST baru ke TPA. Ini kan enggak, kadang-kadang langsung ke TPA, kan begitu. Nah, kadang-kadang ada upaya untuk memilah sampah dari rumah, misalnya plastik, organik, betul. Anorganik itu sudah dipilah, Pak. Tapi ketika masuk ke TPS bercampur kembali. Jadi sia-sialah membuat pemilahan dari rumah itu. Betul. Makanya kayak kemarin ya di desa saya, jadi desa Tegal Kerte, sekarang retribusi sampah sudah naik 2 kali lipat. Jadi sudah digunakan untuk sudah menambah tenaga kerja baru, mendapatkan lapangan kerja baru untuk tugas memilah sampah. Disitulah nanti melakukan pemisahan sebelum dibawa ke TPST, sebelum juga terakhir itu baru ke TPA. Ini kan enggak langsung langsung. Nah, ini kan perlu ada ketegasan. Memang payung, perda, undang-undang itu sudah cukup representatif. Cuma yang kita hadapi sekarang faktanya. Nah, kalau saya jadi legislatif, saya akan mendorong ini dengan serius nih, Pak. BUMD itu ya, Pak? Iya. Ya kan? Atau kecuali memang harus belanja. Pemerintah provinsi harus belanja alat, bagaimana istilahnya kayak insinerator dan sejenisnya, yang bisa tidak menghasilkan residu dan sebagainya gitu. Ya bagaimana sekali lagi teknisnya saya tidak begitu paham, tapi setidaknya kalau jadi anggota dewan kan tinggal manggil-manggil yang ahli-ahli. Tolong seperti itu. Betul. Dana saya ada. APBD tapi ada juga yang menginginkan sampah itu tidak hanya dikelola menjadi pupuk misalnya, tetapi juga bisa menjadi energi misalnya. Betul, Pak. Bisa jadi bataku, bisa jadi bahan semen, banyak Pak itu. Dan yang jelas ini menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang tidak kalah penting akan mewujudkan energi hijau.
Coba tuh. Energi hijau. Jadi 32 menurut hektar. Pak Hilmun nih, 32 hektar kita gunakan untuk numpuk sampah kayak gunung itu. yang di Subung, Pak ya. Iya. Itu 32 hektar loh, Pak. Punya Pemkot ya? Pemprov. Pemprov. Saya tahu saya Pemprov. Tapi itu sudah menjadi semacam apa ya? Catatan negatif lah di kita bahwa kenapa kita sampah di Subung itu terus menggunung, tidak pernah ada penyelesaian, padahal berdasarkan Undang-Undang 18 itu, Pak, seharusnya TPA itu sudah ditutup, Pak. Betul, ya. betul. Tapi kan fakta sampai hari ini orang masih membuang ke TPA, Pak, dengan cara-cara yang berbagai cara lah, istilahnya berbagai cara. Ya ada alur yang tidak dilewati. Harusnya sebelum ke TPA Subung, mampir dulu ke TPST itu. Di situ ada mesin pencacahan, ada mesin pengolahan, dan sampai sekarang katanya mesinnya nggak datang-datang dan sebagainya. Akhirnya apa? Kan nggak mungkin nunggu nih. Akhirnya yang seharusnya lewat TPST langsung ke TPA. TPA, ya. Seperti itu, sehingga terjadi kembali landfill lagi, tutup lagi. Targetnya tahun berapa? 2020 berapa? Targetnya Bali Hijau menurut Bapak di sini 2025 ya? Mulai. Oh, mulai. Nunggu saya masuk dulu kayak. Oh iya gitu, Pak. Nah, ini memang harus segera digaungkan. Ada solusi kok, Pak. Cuma sekarang kita bisa mengambil skala prioritas, gitu kan. Karena ini, Pak, mohon maaf ya. Destinasi wisata dunia Bali ini. Ya kan. Coba kalau Bapak mau landing itu. Ke kanan ada bukit seperti itu bagaimana? Iya, betul, Pak. Ya. Contoh kayak kemarin kebakaran dan sebagainya. Iya kan? Oh, itu udah kemana-mana itu. Kita mau nyalahkan angin, enggak bisa. Kalau pas anginnya ke utara, setan sampai bau semua tuh. Iya, betul. Kalau pas ke sana enggak bau kan seperti itu. Betul. Nah, seperti itu sehingga memang terobosannya ada sudah teknologi dan harus ada memang APBD yang memang digelontorkan. Disiapkan, Pak ya? Iya. Khusus untuk sampah, Pak ya? Iya. Tapi kan tidak mudah itu, Pak, untuk mendorong itu, Pak. Inilah perlunya. Kita himpun teman-teman nanti untuk menyuarakan. Kan apa? Kan kita punya hak budgeting. Iya kan? Iya. Kalau umpama nggak cukup, Pak, oke, kita bisa neken kok OPD penghasil itu. Pajaknya kalau gitu tingkatkan. Tolong diefisiensi begini-gini. Kalau ini sudah habis 8 triliun untuk rutin. Oh, kurang untuk perlu 1 triliun. Sekarang kita kumpulkan OPD penghasil itu. Oh iya. Iya kan? Apakah sudah maksimal PHR-nya selama ini? Apakah sudah maksimal terkait dengan pendapatan dari STNK dan sebagainya, PPKB seperti apa? Ya udah. Kendaraan bermotor. Sehingga terobosan ini nggak akan mengganggu apa yang sudah jalan. Oh iya. Iya kan? Taruhlah umpamanya itu perlu 1 triliun, ya tinggal OPD terkait, ayo pendapatan ini tolong. Mungkin ada yang selama ini pakai taksasi sekarang on bill. Apakah benar selama ini dia menyetor pajak hotel restorannya sekian? Kayaknya sekian potensinya. Nah, kita itu bisa dorong begitu. Bisa mendorong, Pak ya. Sehingga kita tidak, mohon maaf ya, mengurangi budget yang sudah ada teralokasi ke masing-masing OPD, tapi kita ayo naikkan. Karena ada proyek yang harus kita seperti itu. Jadi menurut Pak Hilmun Nabi ini persoalan sampah yang tidak selesai-selesai ini solusinya adalah setiap daerah bisa membentuk BUMD, Pak. Ya, salah satunya BUMD untuk mengelola secara serius pengelolaan sampah ini sehingga tidak terus berkepanjangan seperti sekarang, Pak ya. Dulu perusahaan daerah ya. Perusahaan daerah. Nah, selain punya program Bali Hijau, menarik juga Pak Hilmun ini juga punya program tentang stunting nih rupanya. Bali bebas gizi buruk, Pak ya. Gimana, Pak? Artinya kita sebagai pandangan Bapak tentang stunting di Bali seperti apa, Pak? Ya, faktanya memang ada. Terakhir yang dirilis oleh Jawa Pos sendiri di daerah Gianyar ya. Kan ironis ya. Di satu sisi kita ini salah satu penghasil devisa terbesar. Bali, tapi ternyata kebutuhan dasar belum kita terpenuhi. Kemarin saya juga dengar pendapat dengan DPD kita, ternyata untuk ketahanan pangan di Bali itu mendapatkan porsi sekian-sekian. Artinya apa? Tidak mungkin Bali mendapatkan alokasi tersebut kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Berarti kan masih ada orang yang mendapatkan kategori penerima bantuan ketahanan pangan tersebut. Nah, ini harus menjadi concern kita bersama.
Nah, lagi-lagi kalau dana kurang, ayo banyak potensi pendapatan asli yang daerah yang bisa kita tanpa mengurangi istilahnya apa yang sudah ada lah seperti itu. Ya, ya. Efisiensi seperti itu. Kalau dari catatan BPS kalau nggak salah tahun lalu stunting Bali itu masih 11%, Pak ya. Ya, itu besar kan, Pak. Ya, masih cukup lumayan besar, Pak ya. Tapi targetnya itu kan bisa ditekan sampai 6% gitu ya. Nah, cuman itu kan perlu regulasi, Pak. Betul. Ya. Nah, disitulah peran kami, Pak. Ya, ya. Legislatif di situ mendorong, ya kan, membuat regulasi. Nanti eksekutif yang mikir, Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana solusinya? Kalau enggak, mohon maaf, bukan eksekutif tidak inovatif, tidak. Nanti dia akan berjalan cuma rutinitas seperti ini saja, Pak. Oh iya, iya. Harus ada terobosan. Nah, Pemprov dia bekerja berdasarkan pergub. Iya, iya. Makanya kita mengawasi sejauh mana mereka mengerjakan sesuai perda, enggak seperti itu. Nah, sehingga kita di legislatif mendorong itu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kalau tidak ada pergubnya, tidak ada perdanya, ya, dia tidak boleh mengerjakan. Bahkan tidak sah APBD dikeluarkan kalau tidak ada peraturannya. Nah, itu. Nah, tugas kami disitulah, Pak. Bisa-bisa jadi temuan kan? Betul, iya, betul. Iya, iya, gitu. Jadi dia berkata, loh, kenapa kan tidak ada pergubnya? Nggak ada perdanya. Jadi begitu dia. Nah, kami ingin hadir untuk membuat regulasi seperti itu. Apa mungkin itu salah satu sebab serapan anggaran itu kecil, Pak? Ya. Karena serapan anggaran banyak di berbagai daerah itu kecil, Pak ya. Ya. Kenapa sudah disediakan anggarannya nggak serapannya rendah? Ya, bisa jadi mungkin salah satu faktornya tersebut. Dan kadang-kadang pengadaan tertentu kan belum tentu dalam setahun itu terus rusak atau apa. Atau mungkin kalau infrastruktur mungkin tidak mungkin maintenance tiap tahun, atau tidak mungkin pada saat pembangunan terus besoknya langsung tidak mungkin juga. Makanya harus ada terobosan-terobosan, Pak. Nah, terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ini harus dituangkan dalam perda supaya ada legalitas Pemprov itu mengeluarkan anggaran. Ya. Nah, itulah perannya. Sebagai fungsi legislasi gitu ya. Betul, betul. Umpamanya, ini selama ini sudah teralokalisir gini-gini. Nah, kalau begitu kita tetap jangan berhenti inovasi, tetap buat regulasinya, tapi kita dorong OPD atau penghasil itu untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan efisiensi penyerapan anggarannya sejauh mana, kan begitu. Nah, bisa dialokasikan, Pak, seperti itu. Sekali lagi ya, kenapa butuh BUMD? BUMD itu selama ini atau perusahaan daerah itu tidak semata-mata berorientasi profit oriented, tidak. Tidak ya, Pak. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah di Pemkot tersebut. Walaupun statusnya adalah badan usaha itu. Betul. Coba lihat perusahaan daerah kayak parkir, PD parkir, berapa bagi hasilnya untuk APBD? Perusahaan pasar, bahkan mungkin PDAM berapa coba? Tapi kan idealnya kalau sudah menjadi sebuah badan usaha, dia semestinya profit juga, Pak. Profit, tapi memang tidak signifikan. Karena sumber PAD kita ini kan dari pajak, retribusi, PHR, dari masyarakat semua. Seperti itu, Pak. Nah, cuma yang perlu didorong ini, kalau PBB kan stagnan, sama terus tiap tahun seperti itu. Ya, pajak hotel dan restoran, dan seperti itu, mungkin seperti itu. Makanya saya meyakini begini, memang harus ada keberanian memang. Dan tidak bisa kerja sendiri, Pak. Soalnya kalau kami nanti tergabung di salah satu komisi, nah komisi itu yang bisa menyuarakan nanti. Ini loh, bagaimana kalau gini? Kita dorong. Karena kita juga bisa membuat perda inisiatif. Gitu. Perda inisiatif ya? Bisa. Dari DPR. Betul. Betul. Tidak harus menunggu eksekutif. Betul. Itu apalagi sudah ada payung hukum tadi itu. Nah, tinggal peta mudah. Enak. Tapi kalau perda inisiatif, kerja kerasnya lebih tinggi mungkin, Pak, DPR-nya, Pak. Iya, begitulah. Baik, menarik juga ini karena Pak Hilmon juga punya program destinasi wisata alternatif nih. Wah. Apa itu, Pak? Destinasi wisata alternatif ini, Pak? Gini, bagaimanapun juga Bali ini primadona pariwisata dunia ya. Kalau kita melihat ada orang menghidupkan rumah sakit, kadang-kadang rumah sakit internasional,
Sekarang kan diupayakan oleh pemerintah rumah sakit internasional. Jadi orang-orang kalau ke Bali selain berlibur dia juga bisa berobat. Oh iya. Yang kita bangun sekarang pemerintah termasuk program strategis nasional di Sanur kan begitu. Rumah sakit internasional. Nah, bagaimana kalau Bali nanti bisa bekerja sama menggunakan tanah-tanah negara, membangun venue-venue untuk event-event tertentu, sport tourism, ya kan? Mungkin liga basket di mana tingkat bisa kan bagus, Pak. Ini akan ada multiple efek terhadap ekonomi, pergerakan wisatawan, minimal ada penonton. Contohnya gimana? Ya contohnya kayak di NTB. Bagaimana Mandalika setidaknya bisa menggeliatkan pariwisata mereka. Walaupun dia ke sana hanya untuk nonton, tapi setidaknya kan ada Pak multiplayer betul. Tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya kawasan dan sebagainya. Bali pun juga kebagian berkahnya dari Mandalika. Tanpa mengurangi apa yang sudah ajak sampai saat ini, Pak. Kearifan lokal, budaya, itu harus kita jaga. Dan Bali sebenarnya sudah cukup apresiasi pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap eksistensi budaya itu. Dengan daya dukung anggaran yang cukup signifikan. Nah, nanti kalau kita mendapatkan devisa kan otomatis bukan menghilangkan yang sudah lama, tapi tambah mengajakkan dengan daya dukung keterlibatan pemerintah untuk mempertahankan eksistensi budaya-budaya lokal ini. Dan Bali sudah terbukti sebenarnya, Pak, mempertahankan keajekan budayanya itu, Pak ya. Di Bali itu tidak perlu menjual gedung-gedung mewah kayak Singapura, tidak perlu, bukan itu yang dicari oleh mereka. Seperti itu. Nah, saya tadi hanya istilahnya usul bagaimana memang kita bisa menyediakan wahana-wahana baru. Ya contoh kayak kemarin. Wahana seperti apa misalnya, Pak? Piala U17 kemarin. 17 atau 20 ya? Pertandingan di Surabaya. Tapi mereka nginepnya di sini, terus latihan di nah, itu kalau kita bisa seperti itu kan juga mendatangkan devisa, Pak Ridwan. Betul. Iya kan? Kenapa potensi-potensi itu tidak diambil gitu, Pak ya? Kita bikin venue, umpamanya tempat pertandingan yang hall gitu ya. Di situ mungkin bisa karate bisa, volley bisa, basket bisa. Tapi itu kan harus ada daya dukung juga, seperti misalnya adanya aset daerah juga, Pak, seperti lahan segala macam tuh, Pak. Betul. Dan tidak bisa juga daerah sendiri, Pak. Ini juga harus masuk program strategis nasional. Kerjasama pemerintah daerah menyediakan lahan, menyediakan regulasi, seperti itu. Sehingga harapannya pembangunan ini berdampak kepada ekonomi, alternatif mata pencaharian baru. Nah, ini bagus, Pak, seperti itu. Sehingga nanti ke Bali apa? Nonton bola. Ke Bali apa? Nonton basket. Nonton pacuan kuda. Nah, sehingga teman-teman kami ini untuk menonton liga-liga internasional nggak perlu jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Jadi tuan rumah terus ya. Yang penting pokoknya jangan macet ya. Nah, itu, Pak, masalahnya, Pak. Infrastruktur kita juga masalah. Ini memang berita duka kemarin akhir tahun 2023 ini. Kalau menurut Bapak seperti apa mengurai kemacetan itu, Pak? Saya kayaknya tidak terlalu ke situ ya. Dan juga tidak terlalu berani mengevaluasi dari jauh ya. Tapi memang seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari 2024 ini. Baik, Pak, ini seperti itu. Ada pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Kalau Bapak nanti ditakdirkan atau dipercaya oleh masyarakat terpilih menjadi anggota DPR, komisi apa yang ingin Bapak tempati? Biasanya Kesra saya. Apa itu, Pak? Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Komisi berapa biasanya? 1, 2, 3? Kalau di kota 4. 4, Pak. Kenapa memilih? Karena ini menyangkut dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Di situ ada agama, sosial, pendidikan, dan juga memang dengan keseharian. Apa karena Bapak punya latar belakang pengurus yayasan? Setidak-tidaknya begitu. Kami ini dengan latar belakang yang berbeda, tiba-tiba harus menjadi mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk mendekatkan itu, memang apa yang sudah kami jalani itulah yang akan kami terapkan seperti itu. Sehingga tidak perlu terlalu banyak belajar gitu. Baik, Pak Mirsa. Pemilu sudah dalam hitungan hari, ya, Pak ya. Kurang lebih 33 sampai 35 hari lagi coblosan akan dilakukan. Beliau ini, Pak Hilmun Nabi, tadi sudah menegaskan bahwa banyak hal yang menarik untuk memajukan Provinsi Bali ini jika beliau terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Bali. Nah,
Mungkin Pak, tetapi sebelum masuk ke pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 Pak, mungkin ada harapan-harapan Bapak yang ingin disampaikan bagaimana membuat formulasi pemilu damai Pak. Ya. Harapan kami sebagai kontestasi politik sampai saat ini kami sudah mengikuti perhelatan pemilu di Bali itu hampir sudah 4 kali 5 kali pemilu. Dan saya melihat sebagai salah satu kontestan semakin baik ya. KPU maupun Bawaslu dan unsur-unsur terkait menyelenggarakan ini sudah transparan, jujur dan sebagainya. Itu yang kami lihat. Sehingga harapannya mudah-mudahan kondisi ini tetap dipertahankan dan mudah-mudahan segala intrik ataupun bagaimana cara mencari suara kalau bisa ya sesuai dengan koridor-koridor yang sudah diatur lah. Jangan mencari sensasi yang cenderung bisa menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Apalagi kami tinggal di Bali, menjadi penting lah untuk menjaga kondusivitas supaya roda ekonomi tetap berjalan, pariwisata tetap berjalan, tapi pesta demokrasi pun juga bisa berjalan aman, lancar dan damai. Itu harapannya. Sehingga mudah-mudahan lah kita tetap berpolitik yang santun, yang tertib, dan sesuai aturan. Itu aja Pak Ridwan. Baik, terima kasih banyak. Kontestasi semuanya. Pak Hilmun telah hadir di podcast kami. Siap. Mudah-mudahan berhasil Pak, sukses Pak. Amin. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Hilmun Nabi, Ketua DPW PKS Provinsi Bali yang saat ini menjadi calon anggota legislatif nomor 1 untuk Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar. Sekian, terima kasih. Salam lugas dan tuntas.